Shalom, nama saya Ripka Listiana dari kelas 12 BDP 2. Hari ini saya mewakili gereja untuk membahas tentang tantangan gereja dan pokok pikiran Hope S. Anthony dalam kaitannya dengan multikulturalisme. Yang pertama adalah kesetiaan Yesus ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada lembaga atau praktik agama manapun yang diajarkan secara turun-menurun. Ya, banyak orang memang mempraktikkan ajaran agama mereka secara turun-temurun. Tapi terkadang, mereka lupa untuk mewujudkan ajaran itu dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai umat Allah. Namun, sejatinya, praktek agama bukan hanya untuk dipelajari, dilafalkan, dan diwujudkan dalam penyembahan kepada Tuhan. Namun, itu terutama harus diwujudkan dalam kehidupan antar sesama. Yang kedua, kasih dan solidaritas Yesus ditunjukkan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka, tanpa memandang suku, agama, adat, dan bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan yang ia sembah pun ditolong oleh Yesus. Contohnya, banyak orang menganggap bahwa korban tebusan Yesus hanya ditunjukkan kepada orang Kristen saja. Namun, itu salah, karena korban tebusan Yesus ditunjukkan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Sebuah komunitas yang melampaui berbagai latar belakang, yang memiliki hubungan di mana tidak ada laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka, orang Yahudi maupun non-Yahudi, karena semua orang sama di hadapan Allah dan mereka memiliki peran yang penting dalam komunitas baru yang terbentuk karena kedatangan Yesus. Tiada perbedaan di sini. Semua orang, siapa saja, sama di hadapan Allah dan berhak ikut menyembah dan memuliakan Allah. Yang keempat, kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, rasial, suku, kelas sosial maupun agama adalah kenyataan yang sosiologis. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana dengan semua perbedaan yang ada, kita bisa bersama-sama memuliakan Allah dan melakukan kehendak-Nya. Yang kelima, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun orang lain yang berbeda budaya, adat, suku, bahasa, kebiasaan, status sosial, bahkan agama. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan segalanya secara sendiri. Dalam aspek kehidupan, kita membutuhkan orang lain untuk saling membantu dan saling mengisi. Contohnya, karena kita memiliki kasih, maka kita diajarkan untuk menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Jadi, kita akan membantu siapa saja yang sedang mengalami kesusahan. Kita bisa melakukan hal itu bersama-sama, misalnya dengan lembaga kemanusiaan atau lembaga sosial, atau siapa saja yang bisa membantu kita dalam mewujudkan kasih antar sesama. Jadi, ayo merakit keindonesiaan yang multikultural di dalam gereja.